Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi bisnis plan kita yang tahap kedua. Jadi yang tahap kemarin kita menentukan target customer atau target market, dan yang tahap kedua ini yaitu how you win your customers heart. Jadi apa artinya? How itu adalah bagaimana, ya. Nah, bagaimana memenangkan hati target market kamu? Nah, di tahap ini setelah kita menentukan target market kita itu siapa, jadi kan kita sudah tahu nih targetnya itu saya mau menjuali si ABG misalnya. Nah, di tahap kedua ini bagaimana cara si ABG itu mau mampir ke toko kita atau mau melihat toko kita atau mau melirik lah istilahnya, oh ada toko ini gitu yang isinya adalah produk kita. Jadi intinya di tahap kedua ini adalah yaitu tadi membuat target customer kita itu mau melirik kita, gitu ya. Nah, apa aja langkahnya? Jadi sebelum ke tahap 2 ini pastikan sudah mempunyai target market, sudah mau memahami dan sudah mendalami apa saja problem yang dihadapi oleh target market kita dan apa saja harapan mereka atau keinginan mereka yang berhubungan dengan produk atau jasa kita. Jadi sudah mengetahui itu ya. Nah, tahap 2 ini apa saja? Yang pertama yaitu menciptakan perbedaan dan keunggulan. Jadi kenapa harus beda dan unggul? Ini wajib ya. Poin pertama ini wajib beda dan unggul. Karena kalau kita nggak berbeda dan nggak ada keunggulan, berarti nggak ada dong yang dibedakan. Misalkan gini, saya customer gitu ya, mau beli bebek goreng. Ya kalau ternyata bebeknya si Pak A itu lebih murah daripada Pak B, berarti saya sebagai konsumen pasti akan memilih yang murah, ya. Karena nggak ada yang beda dan nggak ada yang unggul gitu. Nah, agar kita itu nggak dibedakan secara harga saja, berarti produk atau jasa kita itu harus memiliki keunggulan atau perbedaan atau harus memiliki value, harus memiliki nilai. Nah, kemarin yang di bisnis plan tahap pertama itu kita sudah menemukan produknya, yaitu produk bebek fitness misalnya ya. Jadi bebek fitness kita menjangkau ke orang-orang yang suka bebek tapi lagi diet. Ya, suka bebek tapi lagi diet, maka terciptalah bebek fitness. Gitu. Itu beda dan unggul. Nah, itu masih tahap yang paling dasar. Jadi intinya tahap yang paling wajib lah. Jadi kalau kalian mau membangun bisnis ya harus melewati tahap yang ini, yaitu harus berbeda dan unggul. Ini wajib ya. Kemarin contohnya bebek fitness. Oke, bentar. Nah, ini yang kita lanjutkan yang kemarin.
target marketnya ini ya, buyer personanya, pekerjaannya guru, dia big size ya, overweight, dia suka bebek goreng, main Instagram, nge-gym, pesan GoFood, lihat drakor. Nah, ini di sini kalau suka nge-gym ya bisalah namanya bukan bebek fitness tapi bebek nge-gym misalnya. Nge-gym. Ya wis, bebek nge-gym. Gimana sih tulisannya nge-gym gitu? Nge-gym gitu ya. Nah, benar. Nge-gym. Ginilah kurang lebih nge-gym. Nah, yang tahap pertama ini menciptakan suatu perbedaan dan keunggulan ini merupakan tahap yang paling dasar, tahap yang wajib. Kenapa? Karena kalau kita hanya menciptakan bebek nge-gym aja, pesaing kita akan mudah untuk menyaingi ini kan ya. Mungkin setelah kita bikin bebek nge-gym, setelahnya akan muncul bebek-bebek lainnya, bebek fitness, bebek binaragawan, bebek barbel mungkin, dan bebek-bebek lainnya. Itu kalau produk atau jasa yang kita ciptakan itu masih bisa disaingi ya, masih bisa dibobol ke ketangguhannya gitu. Nah, di tahap kedua ini, di poin kedua ada lagi biar kita itu selalu survive gitu ya, meskipun pesaingnya banyak, kita itu bisa survive yang dimana para pesaing itu sulit untuk menyamai kita. Nah, apa itu yang poin kedua? Nah, yang poin kedua adalah ini. Expertise atau spesialtis ya. Expertise itu adalah kehandalan atau kekuatan, atau mungkin spesialtis dalam diri Anda. Jadi, misalkan kita ciptakan bebek goreng ya. Nah, yang memasak bebek goreng itu, bebek nge-gym tadi, yang memasak adalah chef yang sudah memiliki sertifikat internasional mungkin ya. Nah, yang poin kedua tadi mungkin yang memasak chefnya itu dari yang bersertifikat internasional misalnya. Internasional. Ini expertise ya. Expertise itu keahlian. Atau kalau enggak chef ya mungkin kalian sendiri yang memiliki sertifikat sertifikat internasional misalnya. Ini kan yang berhubungan sama bebek nge-gym ya. Ataupun enggak itu mungkin ada keahlian lain yang berhubungan sama ini, bebek nge-gym ini. Atau mungkin misalnya contoh lain, misalnya kalian memilih target market wanita yang bersari ya, berbaju syari, itu segmennya misalnya. Terus ceruknya karena kalian ngambil segmennya itu wanita syari, ceruknya mungkin baju syari yang mungkin
khusus warna hitam. Kan di luaran sana sudah banyak ya baju syar'i gitu. Nah, kalian mungkin mengambil yang baju syar'i khusus warna hitam saja. Nah, berarti perbedaannya itu tadi ya, khusus hitam, syar'i, mungkin big size, maksudnya big size bajunya, atau big jumbo size kesyariannya. Maksudnya kalau jumbo size kesyariannya itu jilbabnya mungkin yang besar, tangannya nggak kelihatan gitu kan, yang jadi satu sama lengan cuman kelihatan telapak tangan, terus ada cadarnya, mungkin seperti itu untuk yang di tahap pembeda. Nah, mungkin expertnya apa? Mungkin expertnya khusus hitam ya. Expertnya mungkin didesain oleh desainer yang bersertifikat internasional mungkin. Atau mungkin spesialtisnya itu apa yang spesial atau apa yang istimewa dari diri Anda. Mungkin jadi ini kayak seperti personal branding gitu ya. Jadi yang di branding adalah diri kita sendiri. Mungkin kalau kita jualannya di sosmed, kita sering sharing tentang, karena kita jualannya syar'i, berarti kita sering sharing tentang soal agama gitu. Ya apa aja, mungkin tentang ini apa yang ada di target market, mungkin tentang halal haram makanan, tentang riba, tentang pokoknya ya yang berhubungan sama target market. Atau mungkin kalau ini tadi kan expertise ya, ini kalau jualan bebek nge-gym ini expertise. Selain expertise, mungkin dengan spesialtis itu keistimewaan dari kita itu bisa dengan ya kita sharing tentang kesehatan. Ya, kesehatan kan banyak ya, mungkin bahaya makan makanan kolesterol dan sebagainya. Intinya ya kita bikin konten aja, konten yang bisa membranding diri kita. Jadi ini opsional ya, yang poin kedua itu bisa expertise atau bisa spesialtis. Yang ini expertise-nya. Atau kalau ada spesialtis, kita ada sharing gitu. Sharing kesehatan. Karena kita kan jualannya jual makanan yang untuk orang yang peduli dengan kesehatan. Itu ya. Ini intinya kan biar pesaing itu untuk menyaingi kita itu kan sulit, karena selain bebek nge-gym ternyata chefnya sertifikat internasional. Ternyata di situ juga banyak sekali sharing kesehatan. Sesekali mengadakan sharing mungkin webinar atau mungkin seminar offline kayak gitu. Nah, selanjutnya di poin ketiga di tahap 2 ini, di tahap 3 yaitu competitive advantage. Jadi apa itu keunggulan kompetisi? Nah, setelah beda dan unggul, terus mempunyai expertise atau spesialtis. Nah, yang ketiga ini akan lebih baik lagi kalau kalian mempunyai poin yang ketiga ini. Apa itu keunggulan kompetisi? Jadi kita punya channel lain
atau kerjasama dengan pihak lain. Misalnya karena kita tadi mau jualan bebek bebek nge-gym ya. Pengen jualannya itu bebek nge-gym, maka kira-kira apa ya yang bisa dijadikan kompetisi kerjasama. Misalkan dari bahan baku bebeknya, jadi kita ada kerjasama dengan peternak bebek yang 0 atau 0 kalori misalkan, atau kolesterol. Nah, ini jangan mengada-ngada juga, ini dipastikan ada benaran. Nah, akan lebih baik kalau yang melakukan kerjasama ini hanya kita satu-satunya. Nah, paham enggak sih? Ya, atau mungkin dari yang tadi contoh jilbab syar'i, jilbab syar'i ya tadi, syar'i desainnya internasional atau sering sharing juga tentang keislaman. Nah, mungkin kerjasama di poin ketiga itu mungkin kerjasama dengan pihak travel umroh misalnya. Jadi kalau setiap ada umroh pasti selalu melakukan order ke kita, yaitu baju syar'i seperti itu. Atau mungkin yang di poin 3 ini selain dari bebeknya mungkin dari mesin penghilang kolesterolnya, atau ramuan apa yang bisa menghilangkan kolesterol. Ya. Ini kan kemungkinan loh ya. Silahkan kalian mencari sendiri apa kira-kira yang bisa dimasukkan ke produk atau jasa kalian. Gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu. Nanti kalau ada yang masih kurang paham, bolehlah kita sharing-sharing. Kalau nggak pede sharing di grup, silahkan sharing di Japri ya. Insya Allah akan selalu terbuka Japri saya buat kalian, dan saya pun juga sebetulnya masih harus banyak belajar, jadi lebih baik kita sharing aja. Itu ya, kalau ada masukan lagi silahkan. Mungkin sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.